Bun. Mbak Nono. Sudah? Udah, ya Bun. Ya, yuk ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Emma Nurani, kemudian Bunda Rika Wahyuni, dan Mbak Dida Alivia Mutiara Fajar de Vega akan mencoba mempresentasikan makalah dari kelompok kami, yaitu yang berjudul Objek Supervisi Pendidikan. Nah, di sini objek supervisi pendidikan, sasaran dari pelaksanaan supervisi unsur-unsur pendidikan yang berhubungan dengan proses pembelajaran, orang yang menjadi pokok pengawasan, penilaian, dan pengamatan dalam proses pelaksanaan pendidikan. Kemudian, bagian dari objek supervisi pendidikan ada 2, yaitu pembinaan personil dan guru sebagai agen perubahan. Di sini pembinaan personil adalah salah satunya adalah kepala sekolah. Karena kepala sekolah sebagai bagian dari suatu sekolah juga menjadi objek dari supervisi pendidikan. Kemudian yang kedua adalah guru sebagai agen perubahan. Guru merupakan ujung tombak pelaksanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan tugasnya perlu adanya pengawasan dari supervisor. Kemudian pembinaan kurikulum. Pembinaan kurikulum bertujuan untuk mempertahankan pelaksanaan kurikulum yang telah dianggap baik dan menyempurnakan kurikulum yang dianggap belum cukup melalui penilaian terus-menerus dalam pelaksanaan kurikulum. Dalam artian, pembinaan kurikulum dimaksudkan agar pelaksanaan kurikulum sesuai dengan program dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kelihatan aja ya ininya, PPT-nya. Iya, kelihatan Bun. Baik, lanjut tentang pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses yang dimulai dari kegiatan menyusun kurikulum, mengimplementasikan kurikulum, dan mengevaluasi kurikulum hingga diperoleh suatu bentuk kurikulum yang ideal. Kemudian lanjut. Nah, pengembangan kurikulum tadi, menyusun kurikulum, mengimplementasikan kurikulum, dan mengevaluasi kurikulum. Ini ada bagiannya. Kemudian lanjut. Landasan pembinaan dan pengembangan kurikulum. Di sini ada 3 landasan yang digunakan dalam pembinaan dan pengembangan kurikulum. Satu adalah landasan filosofis, kemudian yang kedua adalah landasan sosial budaya, yang ketiga adalah landasan psikologis. Dijelasankah satu-satu landasan filosofisnya dan sosial budaya? Boleh Bun. Boleh ya. Landasan filosofis adalah pentingnya filsafat dalam melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Hakikat benar salah atau logika, hakikat baik buruk etika, dan hakikat indah jelek estetika. Dalam hubungannya dengan kurikulum, ketiga pandangan tersebut, ilmu, nilai, seni sangat diperlukan, terutama dalam menetapkan arah dan tujuan pendidikan. Kemudian lanjut. Oke. Nah, di sini ada prinsip pengembangan kurikulum, prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efektivitas, dan prinsip relevansi. Kemudian lanjut, mana tadi? Ya, kurikulum ada, sebelumnya ada kurikulum, kemudian ada dalam pelaksanaan kurikulum ada proses pembelajaran, kemudian evaluasi. Selanjutnya, dalam pelaksanaan itu juga ada mengamati, mendengarkan, berbicara, menggambar atau membuat grafik, kegiatan mental, kegiatan menulis, dan kegiatan emosional. Di sini ada peningkatan proses pembelajaran. Kemudian dari peningkatan proses pembelajaran, adanya pengembangan guru dan staf, kemudian pengembangan manajemen sekolah. Selanjutnya, pengembangan guru dan staf. Pengembangan guru dan staf ini adalah kegiatan untuk membina, memelihara, dan meningkatkan kualitas guru dan staf dalam menyesuaikan tugas profesionalitasnya. Lanjut, prinsip pengembangan sumber daya manusia atau guru dan staf. 1.
Ini dilakukan untuk semua jenis tenaga kependidikan. Kemudian yang kedua, orientasi pada peningkatan profesionalitas. Yang ketiga, untuk mendukung meningkatnya kontribusi terhadap lembaga atau organisasi. Yang keempat, untuk memenuhi tuntutan sebelum atau sesudah menduduki jabatan. Yang kelima, pengembangan jenjang karir. Selanjutnya, pengembangan manajemen sekolah. Tindakan pengelolaan dan pengadministrasian sekolah. Ini salah satunya prosesnya adalah tindakan pengelolaan dan pengadministrasian sekolah. Kemudian manajemen sekolah, ada manajemen internal, ada manajemen eksternal. Sebentar, saya jelaskan dulu satu persatu catatan. Nah, manajemen internal. Manajemen internal ini meliputi perpustakaan, laboratorium, bangunan, dan sarana fisik lainnya, sumber dana, pelaksanaan evaluasi pendidikan, dan hubungan antar guru dan murid. Kemudian manajemen eksternal. Manajemen eksternal meliputi hubungan dengan pihak luar sekolah seperti masyarakat, dewan pendidikan, dinas pendidikan, maupun pihak lain yang terkait dengan fungsi sekolah. Selanjutnya pengembangan guru dan staf. Pengembangan guru dan staf ini ada kegiatan untuk membina, memelihara, dan meningkatkan kualitas guru dan staf dalam menyesuaikan tugas profesionalitas. Nah, dalam penerapan manajemen berbasis sekolah, beberapa komponen sekolah yang perlu dikelola yaitu kurikulum dan program pengajaran tenaga kependidikan, kemuritan, sarana dan prasarana pendidikan, dan pengelolaan hubungan sekolah orang tua atau wali murid. Ini penjelasannya sebentar. Nah, kok balik lagi? Balik lagi ya nih. Sebentar. Loh, udah selesai. Oh, enggak, ini nih. Komponen-komponen manajemen sekolah yang seperti yang saya sebutkan tadi. Kurikulum dan program pengajaran. Komponen-komponen pendidikan dan manajemen sekolah salah satunya adalah satu, kurikulum dan program pengajaran. Kurikulum dan program pengajaran merupakan pijakan dalam proses pendidikan yang diselenggarakan pada sebuah lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua adalah manajemen tenaga kependidikan. Itu adalah peningkatan produktivitas dan prestasi kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan sumber daya manusia, kepala sekolah, guru, dan karyawan dengan cara mengikutsertakan pada kegiatan-kegiatan yang menunjang pada kinerja seluruh unsur sekolah. Kemudian di sini yang ketiga ada manajemen kesiswaan. Mohon maaf ini tidak tertulis di sini. Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik atau murid dari awal pendaftaran sampai mereka lulus. Namun bukan hanya sekedar pencatatan peserta didik, melainkan meliputi semua aspek secara luas, secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan murid melalui proses pendidikan di sekolah. Kemudian komponen yang terpenting lainnya adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan sumber daya yang secara langsung dapat berpengaruh pada keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan oleh masing-masing sistem pendidikan. Kemudian selanjutnya adalah manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertujuan menciptakan kondisi yang menyenangkan baik guru maupun murid untuk berada di sekolah. Demikian pula dengan media pembelajaran harus yang relevan dengan kebutuhan materi pelajaran. Nah, di sini juga ada komponen manajemen humas. Melalui hubungan yang harmonis diharapkan tercapai tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu proses pendidikan terlaksana secara produktif, efektif, dan efisien, sehingga menghasilkan lulusan yang produktif dan berkualitas. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Dari sini kami akan membuka 3 pertanyaan. Tugasan yang pertama, monggo silahkan yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Silahkan.
Atau kalau tidak kita sharing-sharing aja masalah objek supervisi pendidikan ini. Bagus, Bu Emma, mantap. Pak, ada masukan kah, Pak? Ya, tinggal kita jalankan ilmunya ini. Masalahnya biasanya itu antara Suaranya ilmu, kecil, Pak. iya Kak. Iya. Aduh, gimana ini ya? Ini nggak ada dosennya Kak? Nggak ada, Pak. Berarti Sharing-sharing mah, Pak. Berarti bebas ini Bakesah nih. Iya. Tapi direkam. Siapa yang rekam? Ini nanti dikasih ke ibu. Iya Kak. Nggak belajar itu harus bahagia. Benar. Jadi kalau menyenangkan, tidak tertekan, itu insya Allah itu lebih baik. Jadi nggak apa-apa. Belajar yang bahagia, hati yang bahagia adalah obat dari semua penyakit ya, Pak? Iya, siap. Jadi silakan yang mau memberi masukan. Mana ini kok punya saya, mohon maaf ini punya saya kurang kayaknya lagi error ini jadi. Ya Kak, Pak. Iya. Teman-teman dulu lah yang lain. Bu Emma. Sadiro. Mana orangnya nih? Hilwa mau tanya, Bun, bolehkah? Boleh dong. Monggo pelan-pelan ya, nanti Ibu catat soalnya. Iya. Ya, betul. Monggo. Kan terkait objek ya, Bun ya. Kenapa masih ada sekolah yang terpencil dan tidak layak? Jadinya itu bagaimana objek supervisinya? Apakah sudah menyeluruh? Itu aja sih. Bunda, Dana, Bun. Boleh, Bun? Supervisinya. Ya. Oke, lanjut. Dana ya, Bun? Ya. Ini tadi kan ada 4 poin ya, Bun ya? Pembinaan pengembangan kurikulum, terus tuh peningkatan proses pembelajarannya ya, sama pengembangan sumber daya guru dan staf sekolah, yang terakhir itu pengembangan manajemen di sekolah. Nah, ini terkait 2 hal, Bun. Sumber daya guru, staf sekolah, dengan pengembangan kurikulum itu sendiri. Nah, ketika kita berbicara supervisor atau supervisor mensupervisi dari guru dan staf tersebut, bagaimana mensiasati guru ini terkait senioritas, Bun ya? Ya, pelan-pelan. Bagaimana mensiasati guru? Ya, senioritas guru gitu kan, kadang ada nih terkait pembelajaran daring saat ini, ketika kepala sekolah atau yayasan itu mengadakan supervisi terhadap guru tersebut, nah guru ini nggak mau melakukan pengembangan diri gitu, Bun. Karena kan kualitas guru itu kan diperlukan dalam pembelajaran daring saat ini gitu, Bun ya. Nah, itu bagaimana cara-caranya gitu, Bun? Bagaimana kita supaya dia mau mengembangkan diri secara optimal gitu, karena kan terkait pembelajaran secara daring ini kan nggak mungkin ya, biasanya kita cuma menggunakan WhatsApp dan segala macamnya, harus juga mengembangkan diri dengan media-media yang lainnya gitu. Ya. Karena kan terkait era 4.0 ini kan nggak mungkin kita menutup sebelah mata kita gitu. Terima kasih, Bunda. Ya. Selanjutnya, kemudian kita tutup. Ada lagi? Sudah ada? Siapa
ya itu ya, Pak Putra kah yang mic-nya dibuka? Mendengar suaranya? Bukan. Oh, bukan. Sudah, Bu. 2 pertanyaan itu Iya, ya, Bu? pertanyaan. Tadi pertanyaan pertama dari Mbak Hilwa terkait objek, kenapa masih ada sekolah yang terpencil atau tidak layak? Apakah supervisinya sudah menyeluruh? Oh iya, ini mungkin saya jawab, nanti insya Allah Bunda Rika dan Bunda Emma bisa menambahkan kenapa ada sekolah yang terpencil. Itu juga kenapa didirikan sekolah terpencil itu juga ada evaluasinya ya. Pasti di mana di sebuah daerah yang terpencil itu membutuhkan sebuah pendidikan, otomatis dibangunlah sekolah dengan seadanya karena tidak usah dipungkiri ya, lagi-lagi tentang masalah dana yang pengennya sekolah itu bagus, menarik, dan setiap warga masyarakat Indonesia adil mendapatkannya itu mungkin tidak bisa, entah karena tuntutannya kak, entah mau bagaimana, yang pasti sebuah pendidikan terpencil itu pasti ada dan pasti beda tarafnya, beda juga cara pengajarannya, beda juga IT-nya, beda juga, semuanya beda. Terus pertanyaannya Mbak Hilwa itu tadi, bagaimana supervisi yang dilaksanakan, begitu Kak Mbak Hilwa? Ya Kak Bu? Iya, kok masih ada sekolah yang tidak layak? Apakah di sana itu tidak pelaksanaan supervisinya? Apakah sudah maksimal? Nah, ya. Gitu. Apakah ada supervisi atau bagaimana? Gitu. Tidak layaknya ini tanda kutip yang mana ya? Saya tegaskan, tidak layak gurunya, tidak layak sapasnya, atau tidak layak lingkungannya. Dari segi mananya dulu. Sapras. Mungkin dari evaluasi sekarang kan ada lembaga pendidikan mutu LPMP ya, mengadakan PMP. Sedangkan PMP itu membidik di mana sekolah yang tidak mampu untuk mengembangkan saprasnya. Sekarang sudah diisi model PMP-nya, nanti ketika PMP tersebut nilai mutunya turun, masalah saprasnya insya Allah dibantu. Tapi yang disayangkan sekolah ini mengisi PMP tidak sesuai dengan sapras yang ada, semisal PM hanya karena mau rapot mutunya bagus, terlihat bagus, jadi mengisi misalnya laboratorium tidak ada menjadi ada. Perpustakaan ada menjadi padahal tidak ada. Padahal hanya kelas yang disekat namun dibilang ada, namun itu menjadi tidak layak karena rapot mutu yang diinginkan bagus. Padahal itu adalah sebuah supervisi yang dilakukan pemerintah supaya mendapat bantuan seperti itu. Kadang sekolah seperti itu ya hanya karena ingin mendapatkan rapot mutu yang bagus, jadi mengada-ngada. Padahal PMP yang diberikan oleh pemerintah itu adalah sebagian supervisi supaya dapat bantuan yang layak, bukan rapot mutu yang terlihat bagus, akreditasinya terlihat bagus. Mungkin tambahan dari Bu Emma dan Bu Rika. Baik, saya coba menambahkannya Mbak Hilwa, bagaimana supervisi di daerah terpencil. Nah, kita tahu ya, pada prinsip idealnya semua menginginkan sekolah itu proporsional. Semua menginginkan sekolah itu baik dalam hal saprasnya, tapi kembali lagi ketersediaan ruang, ketersediaan biaya itu menjadi hal yang penting, apalagi ketersediaan mungkin di daerah terpencil untuk sarana pembangunan, sarana komunikasi itu terbatas. Jadi itu kembali menjadi tantangan di dunia pendidikan, gimana bisa semua lembaga pendidikan mendapatkan hak yang sama rata, sama semuanya, begitu juga tentang supervisinya.
Makanya tadi benar yang disampaikan Mbak Dida bahwa pada saat pelaporan kepada dinas pendidikan itu sebaiknya sekolah terbuka menyampaikan apa adanya tentang sekolahnya, bukan berusaha mati-matian supaya sekolahnya terlihat baik, padahal ternyata kenyataannya tidak seperti itu di lapangan. Itu kan menjadikan citra buruk juga sendiri bagi sekolahnya, walaupun mungkin di daerah tersebut satu-satunya sekolah, katakan seperti itu, daerah terpencil satu-satunya sekolah, sehingga ya mau tidak mau nilainya juga baik ya, karena nggak ada lagi sekolah yang lain sebagai pembandingnya. Tapi diusahakan supaya bisa bekerja sama bisa dilakukan dengan orang tua murid, dengan masyarakat sekitar, dengan pembentukan komite sekolah seperti itu. Jadi sekolah juga menjadi layak untuk jadi tempat belajar, tempat menimba ilmu bagi anak-anak kita seperti itu, Mbak Hilwa. Jadi memang tergantung dari internal manajemen sendiri, internal dari sekolah sendiri, mau seperti apa sekolahnya dibangun, mau seperti apa sekolahnya dikelak kemudian hari, seperti itu Mbak Hilwa. Terima kasih. Mungkin Bu Emma mau menambahkan. Ya, terima kasih Bu Rika, terima kasih Mbak Dida. Saya mencoba menambahkan seperti yang disampaikan oleh Mbak Dida dan Bu Rika tadi. Salah satunya yang lain adalah bisa jadi karena semestinya sudah ada aturan itu dari pemerintah, tapi pada kenyataannya yang namanya di pelosok itu kadang untuk menuju ke sana itu banyak sekali hambatan, misalnya jalan rusak atau sarana transportasinya yang tidak memungkinkan. Jadi akhirnya itulah yang menjadi hambatan, terutama untuk sarana dan prasarana di sekolah. Kalau misalnya supervisi, mungkin dari kepala sekolahnya sendiri sudah mensupervisi untuk guru atau yang lainnya, tapi kembali lagi sarana dan prasarana memang sangat menentukan sekali. Nah, dari pemerintah lagi, kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau pemerintahnya juga ibaratnya ya mohon maaf banyak sekali lah kita lihat fasilitas yang di pelosok itu kan seperti guru harus menempuh perjalanan yang cukup jauh menuju ke sekolahnya, menyeberangi sungai, bahkan jalan kaki yang harus berkilo-kilometer, itu juga sangat menghambat begitu. Tapi kalau dari Diknas sendiri aturan itu sudah ada, supervisi itu seperti ini, tapi pelaksanaan di lapangan ya memang seperti itu, nggak bisa juga kita menyalahkan sekolah atau bagaimana, tapi memang keadaanlah yang membuat situasi itu menjadi sulit untuk mereka lakukan begitu. Bagaimana Mbak Hilwa? Halo Mbak Hilwa? Halo Bun, ya Bun. Berarti dari kesimpulannya dari makalah itu berarti dari kurangnya komunikasi yang baik dan ketidakterbukaan sekolah tersebut, begitu. Oke, Bun. Dan perhatian dari pemerintah juga, terutama kan itu untuk pengembangan sekolah. Saya nambah sedikit. Oke, Itulah benar. gunanya supervisi. Jadi ya, betul kata Bu Rika tadi, harus ada keterbukaan, jangan sampai ditutup-tutupi, kata Dida. Nah, kalau makanya nanti dari sini kan ada temuan-temuan sehingga nanti bisa disampaikan ke pemerintah. Semuanya memang tanggung jawab pemerintah. Itu saja, terima kasih. Sama seperti kemarin juga saya mendampingin anak teman untuk mengadakan PKL di daerah Kota Bangun yang ke sana masuk lagi ke dalam. Nah, itu juga jangankan mau mensupervisi untuk pembelajaran anaknya sendiri saja itu banyak sekali kendala di sana. Jaringan terutama, apalagi sekarang kan lagi daring, itu benar-benar bermasalah gitu. Nah, jadi mungkin fleksibel lagi kali ya untuk supervisi ini, melihat keadaan juga kemungkinan ya. Baik, kita lanjut dengan Oke, Bun, makasih Bunda. Ya, sama-sama Mbak Hilwa, terima kasih. Mbak Dida. Dengan pertanyaan Mbak Dana tadi, sumber daya guru dan pengembangan kurikulum, bagaimana mensiasati guru atau senioritas guru terkait daring ketika ada kepala sekolah dia tidak mau melakukan pengembangan. Nah, bagaimana itu cara kita senioritas tadi untuk dia mau
melakukan pengembangan diri, terutama dalam pengajaran daring. Walaupun kepala sekolahnya sudah menyampaikan hal itu. Bagaimana Mbak Dida, Bu Rika? Saya dulu mungkin ya, Bu. Iya, silakan Mbak. Nanti bisa ditambah dengan Bu Rika ya, senioritas guru untuk supervisi dan pengembangan kompetensi sebenarnya memang tidak dapat dipungkiri ya. Memang sering terjadi di sekolah bahwa saya ini sudah senior loh, ya begitulah. Cara mensiasatinya mungkin kalau dari sisi pengalaman begini, kita mempunyai juknis atau mempunyai suatu lembaga itu mempunyai pencapaian mutu atau visi misi. Dari visi misi tersebut kita bisa meningkatkan kompetensi guru, suka tidak suka, mau tidak mau pasti harus dilaksanakan. Ketika senioritas itu tidak mau, apapun yang terjadi pasti kita tegur. Bagaimanapun, kalau kemarin Bunda dulu bilang manajemen hati ke apa gitu ya, saya bilang sistem nggak tega. Nah, di sini suatu pemimpin harus tega, tapi dengan bahasa dan komunikasi yang baik, tidak menyinggung satu sama lain, dan support dari lingkungan. Yang pertama, support dari lingkungan, tidak menjatuhkan antara satu dan lain, saling mendukung. Kadang senioritas tuh begini, bukan merasa pintar sebenarnya, cuman dia sungkan untuk mengungkapkan bahwa dirinya itu tidak paham tentang IT seperti itu. Cuman cara mengungkapkannya kadang lebih ke aku nggak mau gitu. Nah, yang muda aja, yang tua ini apa sih sudah. Nah, seperti kan bahasanya seperti itu. Padahal dalam dirinya keinginannya dia itu padahal pengen, cuman dia itu malu. Nah, disitulah lingkungan budaya kita, bagaimana cara mensupport si senior tadi untuk tetap bergabung, tetap muda, dan misinya begini, biar tua tetap oke lah, biar tua tetap jos gitu ya, tetap grace gitu. Terus kepala sekolah membuat program-program kerja yang setiap mungkin kalau di sekolah saya setiap 1 pekan ada evaluasi program. Sampai detik ini saya jalankan evaluasi program, nanti lama-kelamaan yang senioritas itu bakal ngalir dengan sendirinya, bakal dengan mudah mengikuti alurnya perkembangan zaman, karena kita mendidik sesuai zamannya, bukan sesuai dengan cara yang dulu. Dulu guru mukul pakai penggaris, kita takut ngadu sama mama. Tapi sekarang kita bentak aja sedikit, ya grup WA mulai bermunculan, media sosial mulai bermunculan. Jadi ibaratnya lingkungan kita yang harus dukung dan program inovatif, kreatif dari sekolah, mungkin seperti itu solusinya. Lanjut ke Bu Rika, siapa tahu ada yang tambahkan, dan Bu Emma. Oke, saya coba tambahkan ya Mbak Dana. Jadi yang perlu digarisbawahi dalam senioritas itu adalah peran dari pemimpinnya sendiri. Profesional berbanding dengan senior. Tentu kita harus mengedepankan profesionalitas, bukan senioritas. Jadi memberi hak yang sama, kewajiban yang sama antara guru senior dan guru junior. Mungkin ada timbul perasaan pada guru senior, mungkin yang masa kerjanya lebih lama, ketika guru junior masuk, itu seperti merasa tersaingi atau seperti merasa terintimidasi, memang khawatir ketika posisinya akan diambil alih oleh guru junior. Nah, itu perasaan-perasaan itu harus dihilangkan. Nah, ini yang bisa memahami itu adalah pimpinannya, dalam hal ini manajemen sekolah, bisa kepala sekolahnya. Jadi kepala sekolah dalam hal ini harus tanggap ketika menyaksikan ada situasi yang tidak menyenangkan, tentunya ya, yang mengindikasikan adanya senioritas dalam guru-gurunya gitu. Jadi kepala sekolah bisa menjadi penengah dalam hal ini, memberikan hak dan kewajiban yang sama, kemudian tidak membeda-bedakan, jadi bisa memotivasi guru yang senior untuk terus maju berkembang begitu. Jadi nggak ada kadaluarsa untuk belajar ya, nggak ada istilah terlambat untuk belajar, dan tidak perlu malu untuk mengakui kekurangan seperti itu. Jadi intinya memang ada di pimpinan dan ada di dalam diri orang-orang yang bersangkutan, antara orang yang senior dan orang yang junior. Jadi mengutamakan profesionalitas
junioritas dibanding senioritas. Begitu Mbak Dana. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dida, Bu Rika. Mungkin saya akan menambahkan sedikit dari pengalaman aja sih ini. Benar, Bu Rika, salah satunya tadi adalah memang peran pemimpin sangat besar di sini. Kemudian profesionalitas sangat berpengaruh sekali tanpa memandang senior atau junior. Pertama yang dilakukan oleh sekolah saya adalah membentuk KKG kelas gitu kan. Jadi masing-masing jenjang kelas itu memiliki KKG atau model kayak pengembangan guru, tapi masing-masing jenjang kelas. Misalnya dia kelas 1, dia punya KKG. Jadi di kelas 2 juga begitu sampai ke kelas 6. Ada KKG sendiri. Dari KKG itulah akan dikembangkan apa program-program belajar seperti apa sih untuk di kelas 1. Seperti apa sih media pembelajaran yang dilakukan untuk di kelas 1? Karena kelas 1 sama kelas 6 kan jelas berbeda. Makanya di sekolah itu dibentuk KKG itu tadi. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 berbeda. Di sini tidak ada senioritas atau junioritas. Jadi kelas 1 ya kumpul guru-guru kelas 1. Nanti ada lagi KKG mapel. Bahasa Indonesia ngumpul di bahasa Indonesia, matematika ngumpul di matematika. Jadi masing-masing dia akan belajar yang tadinya dia tidak paham, dia bertanya kepada guru yang sudah paham. Jadi saling belajar. Kemudian dari sekolah sendiri memang memotivasi sekali. Kalau memang ada salah satu guru yang tidak hadir atau kehadirannya itu tidak hadir lebih dari 50%, memang langsung dipanggil secara personal. Apa kendala yang dihadapi, kok tidak pernah hadir? Kok di tempat kami KKG-nya dilakukan seminggu sekali. Jadi karena daring ini, jadi masing-masing guru itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, itu seminggu sekali hadir ke sekolah untuk melaksanakan KKG tadi. Nah, nanti dari situ ada dari setiap KKG nanti akan ada disampaikan apa-apa yang harus diajarkan, apa media seperti apa yang akan disampaikan ke wali murid, kemudian kendala apa yang dihadapi selama pembelajaran dan daring. Dari KKG itulah masing-masing KKG memiliki koordinator. Nah, koordinator inilah nanti yang akan menampung pendapat dari guru-guru di komunitas mereka untuk disampaikan ke kepala sekolah. Nanti masing-masing koordinator KKG ini akan ada rapat. Rapatnya itu sebulan sekali untuk mereview apa sih yang selama ini dilakukan pada KKG mereka begitu. Salah satunya jadi, insya Allah kalau senioritas dan junioritas seandainya dilakukan dengan benar pembelajaran itu tidak akan terjadi. Tapi ada juga sih junioritas merasa aku ini sudah senior begini-begini. Ada salah satu sekolah dan itu kalau dipanggil juga rada-rada bagaimana gitu ya. Tapi ya kembali lagi kita berperan di sini adalah sesuai dengan tupoksi kita begitu. Mengajar benar-benar mengajar dengan menjalankan segala apa yang menjadi tanggung jawab kita begitu. Mungkin Bapak ada yang mau disampaikan? Ada sedikit. Ya. Bisa ya? Iya. Intinya, menyampaikan dan bertanya. Ya, intinya jos semuanya. Jos semuanya. Tapi kalau boleh nambahkan sedikit, tadi itu perlu ada motivasi dari pimpinan. Di samping itu ada ini siraman rohani seminggu sekali atau pengajian, karena di dalam pengajian itu secara tidak langsung kita sebenarnya bukan kita, tetapi Pak Ustadz tadi itu kan memberi siraman rohani yang barangkali yang hatinya yang tadi itu keras, insya Allah menjadi lunak sehingga mau menerima pelan-pelan mau menerima apa yang diprogramkan oleh sekolah tanpa dipaksa. Ya balik lagi kan semua yang dilakukan itu adalah untuk kebaikan sekolah. Tujuannya adalah supaya sekolah ini lebih maju, lebih baik lagi, lebih berkembang lagi. Jadi memang komunikasi antara kepala sekolah dengan para stafnya, dengan para gurunya memang harus terbuka, harus benar-benar kepala sekolah juga mau turun, mau melihat langsung apa yang terjadi di lapangan. Jadi insya Allah kalau itu terlaksana tidak akan ada senioritas dan junioritas. Begitu Mbak Ramdana. Betul. Ya.
Terima kasih Bunda jawabannya. Siap. Terima kasih Mbak Dida. Ya. Dari itu. Sudah ya, nggak ada lagi bertanya? Tutup session. Mana Mbak Dana? Kesimpulan kah? Mana tadi catatanku? Badan, Ritun. Ada lagi yang mau menambahkan, teman-teman? Halo. Kalau tidak ada, saya sampaikan kepada kesimpulan. Maaf ini laptopku rusak ini nah. Terkajut Pak, ayo. Kur semangat. Lanjut Bu. Iya Pak. Menambahkan kah Pak? Monggo. Cukup mana aja nih menyimak bersama Pak Juni di sini. Begitu. Iya. Baik. Soalnya laptopku lagi lowbat itu nak. Berdua gini loh Pak, kalau sama Pak Juni ini loh sebelahan kayak saya sama Pak Son. Ini Pak Juni saya pakai nih. Jaga jarak bilang. Oh, Tapi ini suaranya kedengaran kok. Ya, nyaring. Baik. Kalau tidak Jaga ada jarak. lagi, Kalau tidak ada lagi, ya nggak usah jaga jarak. bahaya kalau saya jaga Kalau jarak. itu sama Pak Son itu nggak boleh jaga jarak. Baik, Sudah kalau satu. tidak ada. Kenapa? Ya Pak. Enggak, lanjut. Oh iya lanjut. Sudahkah ini tidak ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, saya sampai pada kesimpulan ya. Gimana Mbak Dida, Mbak Dana, Bu Rika? Iya Bun. Ya kah? Masing set. Siap. Nanti pas Bu Aminah masuk, jam misalnya kita sudah keluar. Dia masih rapat tuh, Pak. Jam berapa sih sampai selesai ibunya? 11.40. Iya kah? Iya, kita sampai 11.40. Iya, 11.40. Mas Andas nih kaget pas kulit langsung muncul. Mas Andas, tambahin Mas Andas. Apa, Bu? Apakah ditambahin? Dia tuh loh, kameranya nggak ada. Ayo, bisa sembuh kah? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Baru aja. Insya Allah Bang Mas Andas kalau ketemu semua ini langsung sehat. Ya, kalau kita langsung sembuh beliau itu kalau ada kuliah. Iya, makanya. Yuk, sudah ya berarti Jadi saya kalau dengar suaranya siapa gitu ya. saya beri kesimpulan ya ini berarti ya. Ya, Bu, closing Ada lagi. statement. Baiklah. Alhamdulillah selesai sudah presentasi kami kelompok 3. Maka akan saya tutup dengan memberikan kesimpulan bahwa satu, objek supervisi pendidikan adalah sasaran dari pelaksanaan supervisi, yakni supervisi bertujuan untuk membina personil dan non-personil. Supervisi kepada personil yang dimaksud usaha pendidikan, diantaranya adalah kepala staf usaha, dan tenaga kependidikan lainnya. Supervisi non-personil artinya suatu usaha kepengawasan yang dilaksanakan oleh supervisor dan berbagai kesiapan kelengkapan sarana dan prasarana sekolah dalam menunjang dilakukannya proses pendidikan. Demikian, semoga presentasi yang kami lakukan ini bisa membawa sedikit hal yang bermanfaat lah untuk kita semua di dunia pendidikan begitu. Terima kasih. Salam dari kami, Bu Emma, Bu Dika, dan Bu Dida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.